pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sampai berjumpa kembali, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, BPD Jabatara pada Selasa 9 Juli 2024. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan awal kita memulai hari ini. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini, dan saat kami dimanapun berada, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam semalam kami boleh beristirahat dengan baik dalam penyertaan Tuhan, dan bahkan sampai pagi ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami untuk melihat indahnya ciptaan-Mu Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini, sebentar untuk memulai aktivitas kami pada hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai landasan kami untuk berkarya pada hari ini. Tuhan berkati dan hamba-Mu dengan yang akan Tuhan pakai pada pagi ini. Tuhan menolong menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 ya. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib, yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu," ayat yang ke-6, "oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu saya akan memberikan topik atau tema keyakinan dari mendengar sampai mengalami. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apakah saat ini kita hanya sebatas baru mendengar saja firman Tuhan? Kita belum pernah sampai mengalami ya. Mungkin kita punya keyakinan, kita sering mendengar firman Tuhan, khotbah bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi saya. Tetapi apakah kita hanya sampai mendengar saja? Kita belum pernah mengalami akan hal itu. Dan perlu juga kita menyadari ketika mungkin penderitaan datang kepada kita, hendaknya kita sebagai itu menganggap sebagai kesempatan. Hendaknya kita punya keyakinan bahwa itu sebagai kesempatan untuk Allah mengenal lebih jelas lagi bagaimana diri kita sendiri di hadapan Allah seperti apa. Ya. Kita harus bisa mengerti, kita harus bisa mengenal lebih jelas lagi bagaimana sebetulnya kondisi saya di hadapan Tuhan. Apalagi ketika kita diizinkan Tuhan dalam penderitaan, mengalami penderitaan. Atau juga ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya dengan penderitaan itu kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita percaya melalui penderitaan itu sebagai sarana
untuk membentuk karakter kita supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hendaknya di dalam penderitaan yang kita alami, kita ketika menghadapinya dengan sabar, dengan tetap taat kepada firman Tuhan, dan maka buahnya akan memberi atau membawa manfaat di dalam kehidupan kita, yaitu kita akan mendapatkan kedamaian dan kebenaran. Nah, kita akan belajar pada pagi ini beberapa poin bagaimana sikap kita ketika kita memiliki keyakinan dari mendengar sampai mengalami. Yang pertama, mari kita belajar dari Ayub. Meskipun yang pertama yaitu meskipun dalam penderitaan yang sangat hebat, Ayub tidak melanggar firman Allah. Poin yang pertama, meskipun dalam penderitaan yang sangat hebat, Ayub tidak melanggar firman Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika dalam penderitaan, apakah kita menjauh dari Tuhan? Apakah kita melanggar dari firman Tuhan? Kiranya setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Walaupun mungkin Allah tidak mendengar permohonan kita dan kita terus mengalami penderitaan untuk beberapa saat, tetapi mari kita jangan meninggalkan firman Tuhan. Walaupun Allah tidak mendengarkan permohonan Ayub, namun Ayub terus berdoa kepada Tuhan, dan Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tidak meninggalkan firman Tuhan meskipun penderitaan yang dia alami sangat hebat. Ya, kita melihat bagaimana Ayub sendiri sakit, kemudian mengalami sakit yang begitu hebat, kemudian harta bendanya juga habis. Orang-orang yang dikasihnya meninggalkan dia, tetapi Ayub tetap tidak melanggar firman Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hendaklah kita di dalam situasi buruk apapun tetap bersandar dan berharap kepada Allah. Mari kita bersandar dan berharap kepada Allah dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami keyakinan dari mendengar sampai mengalami. Dalam penderitaan, yang kedua dalam penderitaan, mari kita tetap bisa melihat hari esok. Dalam penderitaan, kita tetap melihat hari esok dan terus hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Itu bisa Bapak Ibu lihat di dalam Ayub 23 ayat 10 sampai ayat ke-12, bagaimana dalam penderitaan Ayub tetap melihat hari esok, ya. Ayub tetap melihat hari esok dan terus tetap berharap kepada Tuhan. Ayub tahu bahwa Allah melihat penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang dalam kesulitan, pergumulan, masalah yang berat, kita percaya bahwa Allah melihat kita. Mari kita menganggap bahwa penderitaan itu bukan sebagai masalah yang besar, tetapi sebagai ujian untuk menguji iman kita. Artinya apa menguji iman kita? Memurnikan iman kita, ya. Menghilangkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya bahwa dalam segala keadaan apapun Tuhan mengerti, ya. Tuhan mengetahui kehidupan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini firman Tuhan. Mungkin kita sedang menghadapi masalah yang berat, masalah yang sulit, penderitaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan, ya. Bagi kita mungkin suatu penderitaan, tapi Tuhan menyediakan rancangan yang baik bagi kehidupan kita. Hanya orang yang bisa mengetahui kehendak dan kasih Allah saja, maka ia akan menganggap bahwa penderitaan, masalah itu bukan sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Mari, firman Tuhan katakan, kiranya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, saya percaya dalam penderitaan apapun, mari kita tetap menatap hari esok dan terus percaya di dalam pengharapan, terus hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, bagaimana sikap kita supaya kita tetap memiliki keyakinan dari mendengar sampai mengalami pertolongan Tuhan. Dari ayat 4 sampai ayat yang ke-6 kita melihat bagaimana setelah mengalami penderitaan, keyakinan iman Ayub semakin kuat. Mari dalam kehidupan kita, yang ketiga, setelah mengalami penderitaan, keyakinan iman kepada Yesus harus semakin kuat. Ketika kita mengalami penderitaan, mari keyakinan iman kita kepada Yesus harus semakin kuat. Jangan semakin lemah. Tidak hanya mendengar saja bagaimana Tuhan itu baik, tetapi kita harus bisa mengalami, ya. Kita harus bisa mengalami sendiri bagaimana pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita lewat penderitaan masalah berat yang sudah kita alami, mari kita percaya bahwa ternyata Tuhan mengajarkan kepada kita agar iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Mari dengan makin dewasa keyakinan iman kita di dalam Tuhan, melalui penderitaan, melalui kesulitan, melalui masalah yang besar, kiranya kita semakin dewasa iman kita di dalam Tuhan. Jadi hendaknya kita makin dewasa dalam rohani, kita tidak masih iman anak-anak lagi, tetapi kita memiliki iman dari anak-anak menuju iman kepada kedewasaan. Makanan kita bukan makanan susu lagi, tetapi makanan kita adalah makanan yang berat, makanan yang keras. Ya, itu yang harus kita miliki sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita di dalam kita mengawali hari ini, dan kita percaya, mari dalam segala apapun kita tak percaya. Ada 3 poin tadi. Melalui penderitaan yang sangat hebat, mari kita jangan melanggar firman Allah. Yang kedua, meskipun dalam penderitaan kita, masalah yang besar apapun, kita tetap menatap melihat hari esok dan terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari melalui penderitaan yang telah kita alami, keyakinan iman kita semakin maju, semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Sebagai awal kami memulai hari ini, Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, mungkin kami sedang mengalami masalah yang berat, kami sedang mengalami pergumulan yang berat dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam studi, ataupun dalam apapun Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kembali kami kepada firman-Mu, mengingatkan kembali kami kepada Tuhan, bahwa kiranya kami tidak hanya mendengar saja firman Tuhan, tetapi kami boleh mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu pada hari ini boleh menguatkan kami bagaimana melalui penderitaan masalah yang berat bagi kami, itu sebagai ujian bagi kami untuk memurnikan iman kami, supaya iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa untuk setiap kami dimanapun berada, atau mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit, saat ini dirawat di rumah sakit. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong, pertolongan Tuhan yang ajaib kiranya menyertai kami, dan kami boleh mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat, pertolongan Tuhan yang ajaib, yang kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan setiap perkara-perkara yang bagi kami mustahil,
tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.